Assalamualaikum teman-teman. Kita kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri. Saya dari program studi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor. Kalian tahu nggak sih saya di sini mau ngapain? Pasti kalian penasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Kita ini semua generasi bangsa tanpa narkoba. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih narkoba itu apa? Narkoba, kita tuh sering banget dengar istilah narkoba. Yang pertama, kita sering banget dengar dari berita televisi, banyak banget kasus artis-artis yang terjerat narkoba. Kemudian melalui sosial media seperti Instagram, kemudian Twitter, kita itu sering banget namanya scroll sosial media, terus muncul yang namanya kasus-kasus narkoba dari kalangan artis atau kalangan yang lainnya. Intinya dari semua ini kita semua pasti sudah tahu istilah narkoba itu apa. Di sini saya akan menjelaskan kembali narkoba itu apa. Jadi narkoba itu dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Nah, narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sebagai manusia. Oleh karena itu, pemerintah mengatur undang-undang tentang pengedaran, pembuatan narkoba, kemudian penggunaan narkoba tersebut. Semuanya diatur dalam undang-undang. Jadi barang siapa seseorang yang menggunakan atau mengedar narkoba, dia akan dikenakan sanksi berupa penjara maupun hukuman denda berupa uang. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang narkotika. Teman-teman sendiri ada yang udah tahu belum sih narkotika itu apa? Oke, bisa ada yang jawab? Ya, benar jawabannya. Saya kembali jelaskan ya. Jadi narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan arti narkotika itu apa? Kemudian narkotika itu ternyata dibagi menjadi 3 golongan loh. Yang pertama, golongan 1. Golongan 1 adalah narkotika yang tidak dapat digunakan dalam pengobatan, tetapi digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Kemudian yang golongan kedua. Golongan kedua ini narkotika yang dapat digunakan sebagai pengobatan, tetapi itu pilihan terakhir. Kemudian digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, serta potensi ketergantungan yang tinggi. Kemudian narkotika golongan ketiga, yaitu narkotika yang banyak digunakan dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta potensi ketergantungan yang ringan. Kemudian di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh narkotika berdasarkan golongannya. Yang pertama, golongan 1, contohnya itu ada kokain, kemudian ganja, dan opium. Kemudian golongan yang kedua ini ada fentanyl dan morfin. Kemudian yang golongan ketiga yaitu ada kodein. Nah, dari pemaparan materi narkotika tadi, apakah teman-teman sudah paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Baik, saya anggap sudah mengerti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke psikotropika. Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari psikotropika? Ya, jawabannya sedikit benar. Saya kembali jelaskan ya. Jadi, psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh susunan saraf dan menyebabkan gangguan aktivitas perilaku. Seperti narkotika, psikotropika pun dibagi menjadi beberapa golongan. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan 1, yaitu psikotropika yang digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan potensi ketergantungannya sangat tinggi. Kemudian psikotropika golongan kedua, yaitu psikotropika yang dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta resiko ketergantungan yang potensinya tinggi. Kemudian psikotropika golongan ketiga, yaitu psikotropika yang banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi, serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya ini sedang. Kemudian psikotropika golongan keempat, yaitu psikotropika yang berkhasiat dan sangat luas. Psikotropika ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga, serta potensi ketergantungannya yang ringan. Nah, teman-teman, sekarang kalian jadi tahu kan perbedaan antara narkotika dan psikotropika. Intinya ini, narkotika dan psikotropika ini sama-sama sangat berbahaya bila kita gunakan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini misalnya pengendalian diri yang lemah. Kemudian yang kedua, tidak diterimanya dia di kelompoknya. Kemudian ada pemberontakan diri, lalu berteman dengan pemakai narkoba. Kemudian faktor individu. Faktor individu ini meliputi misalnya periode remaja. Pada masa umur pelajar, biasanya rasa ingin tahu kalian itu sangat tinggi, sehingga ingin merasakan atau coba-coba. Itu semua jangan sampai terjadi. Kemudian ingin diakui oleh temannya. Lalu yang terakhir, faktor lingkungan. Misalnya lingkungan pergaulan. Jadi teman-teman, jangan sampai kita salah memilih pergaulan. Sebaiknya kita memilah pergaulan yang positif, jangan sampai terpengaruh pergaulan yang negatif. Kemudian kita lanjut kepada dampak-dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu dari faktor misalnya kesehatan. Nah, jika kita menggunakan narkoba terlalu sering atau terus-menerus, maka akan mengakibatkan yang namanya overdosis, kemudian menyebabkan kematian. Lalu dalam faktor ekonomi, uang akan cepat habis, sehingga muncul yang namanya dalam diri ingin melakukan tindakan kriminal. Lalu dalam faktor hukum, maka tindakan ini akan menyebabkan dia dipenjara karena yang pertama penyalahgunaan narkoba, lalu kemudian karena dia melakukan tindakan kriminal. Dari semua yang telah saya jelaskan, intinya ini yaitu narkoba ini berpengaruh buruk terhadap masa depan kita. Jadi kita harus menjauhi yang namanya narkoba, karena kita harus menjadi generasi bangsa tanpa narkoba. Dari semua yang saya jelaskan, apakah kalian sudah memahaminya? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, bertanya tentang upaya-upaya kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Oke, di sini saya akan jawab. Yang pertama itu peran dari teman-teman semua. Yang pertama, kalian bisa mengikuti yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya seperti kegiatan olahraga, kesenian, atau kerohanian, atau yang lainnya. Kemudian peran dari keluarga. Peran dari keluarga itu sangat penting. Jadi keluarga ini sebagai pelindung atau pengingat kita semua agar terhindar dari yang namanya narkoba. Jadi keluarga ini harus dijaga yang namanya keharmonisan,
kerukunan, sehingga tidak membuat kita timbul untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, dari semua itu, intinya semuanya kita harus menjauhi yang namanya narkoba. Cukup sekian dari yang saya sampaikan. Apakah kalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya anggap kalian sudah mengerti. Sekian dari yang saya sampaikan. Semoga informasi atau materi yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.